Assalamualaikum teman-teman. Nah, jadi habis dari Pantai Sumur Tiga tadi, kali ini kita mau mampir dulu ke Goa Sarang ya teman-teman. Jadi beberapa wisatawan sering menyebut Goa Sarang ini sebagai Raja Ampatnya Aceh teman-teman. Karena apa yang dihadirkan di sini tidak jauh dari kawasan yang terletak di Papua. Tapi sayangnya karena kita datangnya di hari Jumat, jadi katanya tidak ada kapal untuk kita sewa teman-teman. Karena kalau mau ke Goa Sarang, kalian harus naik kapal dulu teman-teman. Nah, ini jadi kita lihat pemandangannya dulu ini dari atas. Ini pemandangannya benar-benar indah sekali, teman-teman. Kalian bisa lihat lautnya itu luar biasa ya, Nah, teman-teman. untuk tiket masuk ke Gua Sarang itu Rp5.000 per orang ya. Jadi karena kita tuh 9 orang, kita bayarnya 45.000. Nah, di sini kita menikmati dulu indahnya gimana pemandangan dari atas gini di Gua Sarang. Dan di sini tuh spotnya indah banget untuk duduk, anginnya tuh sepoi-sepoi kencang banget, tapi juga adem rasanya. Nah, kalau kalian mau turun ke Gua Sarangnya langsung itu kalian harus turun ke bawah ya, teman-teman. Kalian harus turun dari bawah dan jalannya itu nanti dari tangga sebelah sana. Dan sepertinya aku nanti akan turun juga ke bawah. Aku mau lihat gimana sih suasana yang ada di bawah. Nah, jadi karena berhubung tadi aku bilang ini hari Jumat dan kata ibu-ibunya yang di kantin tadi itu tidak ada kapal untuk disewa untuk nyebrang gitu, untuk keliling-keliling lihat suasana sekitaran-sekitaran goanya itu gimana dan pastinya kita juga nggak bisa masuk ke dalam goanya juga. Tapi di sini katanya biasanya juga bisa trekking kalau mau menuju ke sisi goanya, hanya saja perjalanannya itu nggak mudah ya. Oke teman-teman, jadi kami sekarang udah mulai turun ke lokasi wisata Gua Sarang, Sabang. Seperti ini teman-teman lokasinya ya. Menuruni anak tangga sampai ke bawah. Oke teman-teman, saat ini kami sedang menuju lokasi Gua Sarang. Harus menuruni anak tangga sampai ke bawah. Ke pinggir laut yang ada di bawah ya teman-teman. Ini jalannya benar-benar ekstrim, Ini ekstrim. jalannya harus benar-benar ekstra hati-hati ya teman-teman. Satu persatu menuruni anak tangga sampai ke dasar laut yang ada di bawah. Kok wangi bang ya? Oke, seperti ini ya teman-teman, kita skip dulu. Nanti tiba-tiba kita akan review kembali seperti apa panorama yang ada di bawah ya teman-teman. Oke. Nah, jadi ini kita udah sampai di bawah ya, udah nurunin anak-anak tangga yang lumayan itu. Dan kalau turunnya itu berasa seperti ini, apalagi naiknya pasti luar biasa berasanya ya. Nah, jadi untuk di bawah itu banyak batu-batu gitu di pinggir-pinggir pantainya ini. Tapi awas jatuh ya teman-teman kalau kalian naik batu-batunya itu karena ada yang licin juga. Nah, jadi seperti yang aku bilang tadi, di sini tuh tempat untuk naik perahunya, tapi di sini tidak ada perahu. Dan biasanya sih kalau mau sewa perahu itu dari sini sekitar 200 sampai 300 ribuan gitu, untuk satu perahu. Jadi satu perahu itu kapasitasnya itu sekitar 11 orang gitulah. Jadi itu udah bisa berkeliling ke sekitaran sisi gua sambil lihat spot-spot yang lain juga di sekitaran-sekitaran situ juga ya teman-teman. Nah, ini kita udah balik dari Gua Sarang, terus kita mau siap-siap On the way ke tujuan kita mau snorkeling. Nah, jadi ini tuh jadi destinasi terakhir kita di Sabang dan juga jadi destinasi yang paling ditunggu-tunggu sama semuanya. Akhirnya kita mau snorkeling. Ini kita udah sampai di tempat mau snorkeling, tapi bukan tempat snorkeling deh. Ini tuh tempat penyewaan alat-alat snorkelingnya aja. Juga di sini juga ada penginapannya. Jadi nanti dari sini kita naik speedboat ke Pulau Rubia. dan nanti kita snorkelingnya itu di Pulau Rubia. Jadi sebelum berangkat ke Pulau Rubia, kita lagi prepare ganti baju siap-siap, pakai pelampung dan lain-lainnya. Jadi sebagian udah pada siap ganti baju dan sebagian lagi belum. Dan di sini set snorkelingnya kita pegang masing-masing ya.
Jadi tanggung jawab masing-masing untuk kita, karena kalau ada yang hilang, kita bakal disuruh ganti gitu teman-teman. Nah ini kita mau berangkat dulu, jadi dari sini ke Pulau Rubiah itu nggak jauh, deket malah, karena di sini kita juga menikmati banget perjalanannya. Dan juga suasananya yang tidak begitu ramai, karena sekarang bukan hari libur bersama, dan kita ke sini karena awalnya memang mau menghadiri acara wisuda, tapi sekalian kita nebeng liburan. Padahal kemarin pas awal-awal baru siap nikah itu rencana aku sama suami Mau honeymoon ke Sabang, mau liburan, mau jalan-jalan juga. Tapi ya qadarullah, Allah baru mengizinkannya sekarang. Setelah 2 tahun pernikahan, kita baru pergi dan perginya juga bareng-bareng sama Nah, keluarga. berarti rencana Allah itu emang indah kan teman-teman? Oh ya, sekalian aku mau spill nih berapa paket snorkeling satu keluarga. Jadi, satu keluarga itu aku tuh ada 9 orang dan termasuklah 9 orang itu anak umur 4 tahun. Jadi di sini aku tuh cuman bayar 1 juta. 1 juta itu sebenarnya hitungannya untuk 8 orang ya. Jadi katanya tadi anak umur 4 tahun itu free. Jadi di sini katanya Abang Ale itu free ya, teman-teman. Jadi, 1 juta yang aku bayar itu udah include harga sewa set snorkelingnya, udah include sewa kamera GoPro, udah include bayar sewa pemandu, juga udah include harga speedboat-nya. Tapi untuk biaya sewa speedboat ini semua tergantung kalian, teman-teman. Nah, di sini kita tuh cuman sewa PP Pulau Rubiah doang. Jadi harga sewanya itu sekitar 250.000. Nah, kalau misalkan seandainya kalian mau one day snorkeling trip itu bisa 1.050.000. 1.050.000 itu untuk biaya sewa speedboat-nya doang ya, teman-teman. Nah, dan untuk penginapannya sendiri, kita tuh tadi nginap di daerah situ juga, di daerah kalau nggak salah tuh tadi namanya daerah Iboy. Dan kita tuh untuk penginapannya itu kita pesen 2 kamar, kita nginapnya itu 2 malam dan 1 kamar itu kita pesen yang harga 250.000 dan yang satunya lagi tuh harga 300.000. Jadi kita pesen 2 kamar untuk 2 malam itu 1.100.000. Dan juga selama di Sabang itu kita rental mobil ya. Jadi selama 2 hari itu kita rental mobil dan seharinya itu seharga 300.000. Nah, untuk perjalanan dari Medan menuju Banda itu, kita kan naik mobil Avanza itu. Kita itu naik mobil itu minyaknya itu habis tuh sekitar 2 juta PP. Sebenarnya sih kalau misalnya jalannya normal, pulang pergi di jalan yang sama itu nggak akan sampai sekitar 2 juta, paling habis tuh sekitar 1 jutaan gitulah. Tapi karena kita pulangnya itu keliling dari Takengon, Kota Cani, Brastagi, jadi lumayan jauh ya teman-teman. Karena waktu mau pulang itu ketepatan tuh ada banjir, jadi kita tuh nggak bisa menunggu lagi untuk sampai banjirnya surut, jadi terpaksa kita harus mutar. Jadi untuk uang minyaknya itu kita habis sekitar 2 jutaan gitu. Dan untuk penginapan di Banda itu kita nginapnya cuma 1 malam aja dan harganya itu per malam cuma 200.000. Nah, jadi sekian untuk spill budget liburannya karena kita di sini mau main air dulu. Terima kasih udah nonton video liburan aku. Assalamualaikum. Oke.